Shalom, berita jemaat ibadah Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, Gereja GKE Yerusalem dan bersama bangsa Indonesia dan seluruh dunia turut merasakan keprihatinan yang mendalam oleh karena pandemi COVID-19, maka GKE Yerusalem mengambil sikap untuk mengubah ibadah tatap muka dengan layanan daring live streaming GKE Yerusalem Official tanpa mengurangi makna ibadah tatap muka kita di gereja. Untuk beberapa waktu ke depan kita akan beribadah dari rumah atau dari tempat kita masing-masing. Saat ini kami mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyampaikan hal sebagai berikut. 1. Pendeta yang akan melayani pada ibadah Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 WIB yaitu Pendeta Ari Nupiani STH melalui streaming YouTube GKE Yerusalem Official dan didampingi Penetua Diakon GKE Yerusalem. 2. Pendeta yang akan melayani pada ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 9 WIB Pendeta Mulyadi STH melalui streaming YouTube GKE Yerusalem Official dan didampingi Penetua Diakon GKE Yerusalem. Dilaksanakan perjamuan kudus perayaan Hari Pengucapan Syukur 185 tahun Pekabaran Injil GKE. Untuk bahan perjamuan kudus yaitu hosti dan anggur disiapkan oleh BPH Majelis GKE Yerusalem dan dapat diambil di kantor BPH Majelis GKE Yerusalem pada hari Sabtu 27 Juni 2020 pukul 10 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Jemaat dimohon membawa botol kecil untuk anggur perjamuan. Memperhatikan surat dari Majelis Resort GKE Palangkaraya tanggal 2 Juni 2020 perihal perpanjangan masa penghentian sementara kegiatan ibadah di gereja, rumah tangga dan kategorial. Dengan ini disampaikan sebagai berikut. Penghentian sementara kegiatan ibadah Minggu, ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukur dan atau kegiatan lainnya yang bersifat mengumpulkan orang banyak diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2020. Penghentian ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali apabila ada perubahan kebijakan pemerintah tentang pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Majelis GKE Yerusalem menghimbau agar seluruh jemaat berdoa bersama untuk pemulihan dunia agar terbebas dari pandemik virus corona dan berdoa bagi pemulihan kesehatan semua orang yang sedang menderita sakit. Panitia Pembangunan Gereja GKE Yerusalem menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan iuran pembangunan dan bantuan dana lainnya kepada Panitia Pembangunan Gereja GKE Yerusalem. Tuhan memberkati karya dan layanan kita bersama. Diinformasikan kepada jemaat GKE Yerusalem bagi anggota jemaat yang belum mendaftarkan katekisasi CD, masih dibuka kesempatan pendaftaran katekisasi CD gelombang kedua dari tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020. Demikian diinformasikan. Mari jemaat bersama-sama dengan keluarga kita siapkan Alkitab dan diri kita untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian berita jemaat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Yerusalem dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif
ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 bait yang pertama. Ibu Bapak, sedang jemaat berada di rumah, kita berdiri, kita mengalami ibadah kita dengan pitum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami
mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian 22, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulutkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Janganlah bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Ibu Bapak sedang jemaat yang diberkati Tuhan, adapun firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari kitab Perjanjian Baru Matius pasal 10 ayat 40 hingga 42. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami saat ini Tuhan. Kami percaya saat ini kami sangat memerlukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Karena di tengah keseharian kami Tuhan, kami percaya firman-Mu senantiasa menuntun kami, sehingga kami mengenal akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, Kau yang berkuasa atas kehidupan hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan pada saat ini, agar apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini Tuhan, kehendak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan saat ini, karena kami bersama-sama persiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKE, firman Tuhan pagi hari ini, Matius pasal 10 ayat 40 hingga ayat 42. Yang judul Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan kehilangan upah daripadanya. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, salam. Ibu bapak sidang jemaat yang berada di rumah, kita bersyukur pagi hari ini. Karena Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Melalui Matius pasal 10 ini adalah perkataan Yesus. Bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk semua orang yang setia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus tahu apa yang akan dihadapi para pengikutnya. Baik zaman Yesus, bahkan sampai sekarang. Dalam memberitakan kabar baik, orang akan mengalami yang namanya penderitaan, kesedihan, aniaya, bahkan penolakan.
Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang mau menerima yang namanya Injil. Sebab itu akan ada pertentangan antara satu sama yang lain. Bahkan pertentangan itu akan terjadi dalam keluarga. Cepat kita lihat di dalam ayat yang ke-36. Di sana dikatakan sangat jelas. Dan musuh orang ialah orang seisi rumah. Ini firman Tuhan, tidak firman Ibu Pendeta. Ini mengatakan bahwa tidak semua orang menerima pemberitaan Injil itu secara baik. Bahkan saya katakan tadi akan terjadi penolakan, bahkan pertentangan satu sama lain. Bahkan dikatakan seisi rumah. Dan terjadi misalnya dalam keluarga. Ibu bapak sedang jemaat yang diberkati Tuhan. Karena itu ayat yang ke-37 dan 36 tadi sangat jelas apa yang akan terjadi di tengah kehidupan jemaat. Bahkan pada saat zaman Yesus, bahkan sama sekarang sangat jelas tadi dikatakan. Ini akan terjadi, pertentangan tadi bisa menimbulkan kehilangan nyawa. Coba kita lihat ayat yang ke-39. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Satu yang menarik, ketika orang setia sampai harus kehilangan nyawa, apa yang dikatakan firman Tuhan itu sangat jelas. Ada penguatan, penghiburan yang Tuhan ingin katakan dalam firman-Nya. Dikatakan ayat 39b, ia akan kehilangan nyawanya, dan bersiapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini adalah penghiburan, kekuatan dalam kita menghadapi pemberitaan Injil ketika kita setia sampai akhir hidup kita. Karena kita percaya, karena yang namanya dosa, benci, namanya kebenaran, Allah akan tetap membela kita. Karena itu kita mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Kita tadi mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Karena itu ayat 40 sampai 42 luar biasa. Tuhan menguatkan kita agar di tengah kita terjadi ketika ada pertentangan bahkan penolakan tadi, Tuhan mengingatkan kita. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-80, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Inilah kita melihat segala satu yang kita lakukan ketika kita melayani dengan tulus, ikhlas, pasti ada penghiburan bagi orang yang setia. Bahkan kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan kita juga dalam kehidupan kita harus meneladani sikap Yesus. Apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita? Jangan ada di dalam hati kita misalnya keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, nafsu duniawi. Akan tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena kita percaya ketika kita menjadi orang yang rendah hati, ketika kita memiliki kasih, pasti muncul dalam hati kita sifat peduli, sifat memperhatikan satu dengan yang lain. Karena saya percaya ketika kita peduli, apa kata firman Tuhan? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kebaikan,
dengan ketulusan, itu artinya kita sudah meneladani kehidupan yang difirmankan seperti firman Tuhan dalam ayatnya ke-42. Ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ke-42 ini luar biasa mengingatkan kita. Kita percaya di masa sulit ini, apakah kita mampu memperhati orang di luar diri kita, di luar keluarga kita? Tapi sekecil apapun yang kita lakukan, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Jangan menunggu, kita mengatakan menunggu saya banyak uang, saya berkelimpahan baru, saya bisa memperhatikan orang lain. Karena sangat jelas dalam firman Tuhan, ayat 42, sekecil apapun yang kita perhatikan, ada nilai plusnya di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Karena itu pujian jemaat yang diberkati Tuhan, segala yang baik semua berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan ketulusan, saya percaya kita akan melihat hasilnya yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu memang tidak mudah bagi kita melakukan firman Tuhan saat ini. Tapi saya yakin dan percaya saat ini ketika kita mohon pertolongan dari Roh Kudus, kita akan mampu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga setiap kita melakukan hal yang baik, kita akan ingat apa yang difirmankan Tuhan pagi hari ini. Karena itu, biarlah ibu bapak sidang jemaat yang diberkati Tuhan, situasi apapun saat ini, firman ini tidaklah kebetulan. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita luar biasa. Tuhan ingin kita menerapkan firman di dalam kehidupan dan kebersamaan kita. Karena saat ini pun kita memperlihat firman Tuhan itu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalau tidak ada COVID-19 ini, kita melihat ada begitu banyak kegiatan. Contohnya saja kalau kita melihat di luar, kalau tidak ada COVID-19 ini, mungkin saja manusia sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Bahkan kita melihat di program pemerintah pun, mungkin pemerintah tidak memperlihatkan perhatiannya terhadap orang kecil sebagaimana firman Tuhan. Tapi saat ini ketika ada COVID-19 ini, kita lihat semua program hanya tertuju kepada setiap orang yang memerlukan uluran kasih yang luar biasa. Karena saat ini kita melihat orang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tumbuhlah kepedulian. Karena itu hari ini apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar terjadi di tengah dunia ini. Manusia mampu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kehidupan manusia tergerak di saat menghadapi kesulitan. Inilah yang diinginkan firman Tuhan saat ini. Karena itu saya percaya apa yang kita lakukan dalam hidup sesuai tema kita minggu ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Saya percaya ketika dari awal hidup kita setia, sampai akhir hidup kita setia, sesuai dengan tema kita, kita akan mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan Tuhan dengan ketulusan kita. Saya percaya sesulit apapun hidup di tengah dunia ini, sesulit apapun hidup berbangsa di negara, bahkan kota Palangkaraya, ketika ada kepedulian, saya percaya ada
sukacita, dan kedamaian di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita ketenangan di dalam hidup dan kebersamaan kita. Dengan segala apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, lihat saja apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memampukan kita menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Asal satu yang saya ingatkan kepada ibu bapak sidang jemaat, kita berpegang dengan firman Tuhan. Jangan kita berpegang dengan perkataan manusia. Ketika kita berpegang dengan perkataan manusia, kita akan seperti apa yang difirmankan Tuhan tadi. Tapi ketika kita berpegang dengan firman Tuhan saat ini, saya percaya sesulit apapun hidup kita, ketika kita hidup dalam kebersamaan, Tuhan akan memulihkan dunia ini, bahkan Tuhan akan memulihkan bangsa negara kita dan kota Palangkaraya sekitarnya. Karena Tuhan ingin kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini senantiasa memampukan kita dalam hidup dan kebersamaan kita. Bergandeng tangan dalam melakukan kehendak Tuhan di tengah hidup dan kebersamaan kita. Tuhan kiranya memampukan kita semua pagi hari ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita memberikan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur saat ini firman Tuhan mengingatkan kami di tengah kehidupan kami, ya Tuhan. Kami menyadari akan hidup kami. Tapi Tuhan senantiasa memampukan kami dalam menjalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah mendengar pembacaan dan firman Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, firman mengubah hidup kami menjadi lebih baik di tengah dunia ini, Tuhan. Kami manusia terbatas di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jika selama ini kami sulit melakukan kehendak Tuhan di tengah hidup kami dan kebersamaan. Tapi saat ini Tuhan kami percaya firman pagi hari ini Tuhan memperlihatkan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memperlihatkan di dalam hidup kami ketika kami melayani Tuhan dengan kesetiaan, dengan kasih dan ketulusan. Semuanya mendatangkan penghiburan, kekuatan bagi kami. Bahkan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami memiliki ketenangan di dalam hidup dan kebersamaan kami. Sehingga di tengah kehidupan kami saat ini Tuhan, walaupun kadangkala kami mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami hidup di tengah dunia ini tidak sendiri, ya Tuhan. Tuhan selalu hidup di dalam hati kami, tengah kebersamaan kami, memampukan kami melewati hari-hari kami, baik di tengah kesibukan, tengah kesulitan, iya Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, di tengah
pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan serba terbatas. Tapi saat ini Tuhan tidak membuat kami putus asa, kecewa dengan kehidupan yang terjadi saat ini. Tapi membuat kami semakin menyadari akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Jika sampai saat ini kami masih diberikan Tuhan kesempatan hidup, napas kehidupan, bahkan kesehatan, itu karena pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan seluruh keluarga kami, sidang jemaat, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang kami tidak tahu sampai kapan mereka selalu berada di rumah. Kami tidak tahu masa depan apa yang disediakan buat anak-anak kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan tahu masa depan yang terbaik buat keluarga dan anak-anak kami. Seluruh kehidupan sidang jemaat. Berkati mereka garda terdepan ya Tuhan. Berkati keluarga. Berkati perawat dokter ya Tuhan yang bekerja dengan ketulusan. Apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami, khususnya kota Palangkaraya dan sekitarnya Tuhan. Biarlah kasih kebaikan Tuhan selalu berada di tengah kehidupan bangsa negara kami, khususnya kota Palangkaraya. Terima kasih Tuhan atas kasih kebaikan-Mu, atas damai sejahtera yang Kau nyatakan di tengah kehidupan kami saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Marilah kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, bait yang pertama hingga yang kedua. Syukur dan mulia Allah atas segala nama-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh berlembab. Syukur atas kasih sayang dan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat kita berdiri, kita akan beribadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.